Selamat malam, Robo Ramani dan kalian Namita, Sutihotu Namo Buddhaya. Terima Namo kasih Buddhaya. sudah bergabung di kelas Abhidhamma bab 8 di hari Jumat tanggal 16 Desember 2022. Semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Malam ini kita akan melanjutkan bab 8 di part ke-91. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan sama-sama membacakan nama Karapata yang akan dipimpin oleh Pak Hendra. Pada Pak Hendra, saya silakan. Oke, terima kasih. Pada Romo, Ramani, Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama memulai dengan nama Karapata. Mari bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Mari kita mengucap sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Waktu kami kembalikan ke Cilusi. Baik, terima kasih Pak Hendra. Untuk selanjutnya kita memulai kelas kepada Romo Ruby. Saya silakan. Ya, selamat malam semuanya. Sehat selalu ya. Kita mulai perbincangan Abhidhamma kita pada malam ini dengan kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, semuanya selamat malam. Sukhihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini hari Jumat, Hari Jumat tanggal 16 ya. Hari ini tanggal 16 kita berjumpa lagi untuk membahas pelajaran Abhidhamma Sangha kita yang sebenarnya sedikit lagi selesai. 16, 23 dan 30 tetap mengajar Abhidhamma walaupun tidak ada orang, misal seandainya mereka pada liburan ya Cilusi ya. Kita selesaikan, tuntaskan karena hari ini kita akan menyelesaikan Awigata Pacayo. Lalu minggu depan lagi kita bicara tentang Abhidhamma Patana yang ke-22 dan 23. Jadi saya pikir sudah selesai. Nanti awal tahun kita bisa penggabungan sedikit Apatija Samuppada. Saya ulang dari awal satu bulan. Jadi after Imlek kita bisa masuk ke bab 6 begitu ya. Kita masuk ke bab 6. Nanti siapa tahu bab 5 sudah selesai. Jadi bab 6-nya bisa seminggu 2 kali, jadi cepat selesai juga ya. Dengan selesainya ini maka tugas saya sebagai pengajar Abhidhamma di Wihara Sasana Subhasita juga telah selesai. Nanti kalau mau teman-teman mau undang ke tempat lain juga oke, dan mungkin mau offline juga oke ya. Baik, kita mulai saja ya. Pelajaran kita kemarin saya sebenarnya tidak ingat kalau kita membahas terkait dengan kita kemarin tahu ya bahwa yang namanya kita bicara awigata dan atipacayo, kondisi kehadiran ya. Kita kan ada, jadi patana ini pelajaran patana kita yang ke-21 dan 24 itu sebenarnya pelajaran yang sama. Kita sudah kasih kasih perumpamaannya ya teman-teman. Kenapa sama? Karena ini ada sebagai kondisi. Yang 21 adalah atipacayo gitu ya. Atau kondisi kehadiran gitu ya. Karena paritanya hampir sama nih, cuman bedanya adalah hanya atipacayo belakangnya dan awigata pacayo ya. Yang ke-24, patana yang ke-24 adalah awigata. Nanti wigatanya baru besok kita belajar awigata ya.
Awigata pacayo. Awigata pacayo adalah kondisi ketidaklenyapan. Kondisi ketidaklenyapan. Ya gitu ya. Kondisi ketidaklenyapan. Gitu atau ya sama ya awigata ketidaklenyapan. Jadi ini di dalam Patana 24 kondisi kehadiran kondisi ketidaklenyapan palingnya hampir sama persis ya, palingnya hampir sama persis. Kita tahu kalau kemarin kita pernah belajar ati itu adalah apa? Hadir ya. Dia hadir gitu ya. Ati itu dia hadir. Jadi hati ini kalimatnya adalah hadir. Kita sudah bahas itu kemarin ya. Hadir di mana? Ketika kita mendengarkan dhamma gitu ya. Kita bisa mengingat bahwa pada saat kita mendengarkan ceramah dhamma, maka ada proses yang namanya ati pacayo. Ketika Anda mendengarkan dhamma ini kan Anda melihat ada apa? Anda mendengarkan kondisi di mana seluruh faktor-faktor itu mendukung sehingga Anda dapat mendengarkan momen pembaharan dhamma. Dan sebenarnya pembaharan dhamma yang saya lakukan ini munculnya cuma 3 apa? Upada titi bangga kan? Kemunculan kehadiran ini kan hanya 3 fase kan? Fase upada gitu ya. Fase titi berlangsung kan? Dan fase bangga lenyap. Gitu ya teman-teman, biar teman-teman tahu. Jadi kita pernah belajar kemarin bahwa ati pacayo itu berlaku untuk fenomena batin, ya, untuk berlaku untuk fenomena batin. Tapi dia tidak berlaku untuk nibbana, ya, tidak berlaku untuk nibbana, ya. Kita sudah bahas juga kemarin. Ya, jadi hati ini tidak berlaku untuk nibbana. Kenapa tidak berlaku untuk nibbana? Karena ini pada titik bangga muncul langsung lenyap ini tidak ada di momen nibbana gitu ya. 3 fase ini tidak pernah ada di momen nibbana. Nah, kalimatnya seperti itu. Kenapa jadinya? Karena nibbana itu tidak mempunyai kemunculan dan kepadaman, ya. Nibbana tidak memiliki kemunculan kepadaman sehingga ati pacayo ini tidak termasuk dalam kondisi kondisi daripada ati pacayo, ya. Nah, kalau kita pernah belajar juga kemarin bahwa ati pacayo atau kondisi kehadiran ini ya teman-teman kalau kita lihat dia mendukung gitu atau dia menyebabkan untuk mendukung akibat pada momen keberadaan pada fase pada fase statis gitu kita pernah belajar. Pokoknya hal seperti itu kita sudah pelajari kemarin sebenarnya di momen-momen yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Dan kita sudah bahas juga namanya ati pacayo itu menurut buku Wen Sugata ada beberapa metodologi ya, ada 5, ada 9 gitu ya dan seterusnya. Tapi di bukunya Ukana hanya ada 5 ya. Jadi teman-teman bisa masih ingat nggak itu yang 5 itu apa saja? Ya pada prinsipnya hampir sama ya. Nah sekarang kita mau berbicara tentang kondisi ketidaklenyapan atau kondisi awigata gitu ya. Saya tidak ingin mempelajari yang 5 itu definisinya seperti apa, yang 9 seperti apa, karena nanti teman-teman akan punya kesulitan di situ ya. Teman-teman akan punya kesulitan karena itu sudah kita pelajari sebelumnya di patana-patana yang kita pelajari sebelumnya. Jadi kan itu hampir sama persis. Jadi kalau saya ulang lagi pasti waktunya nanti nggak keburu ya teman-teman. Makanya kenapa metode pembelajaran yang ke-5, yang ke-9 itu tidak saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, sekarang kita berbicara tentang awigata ya. Nanti kita akan jelaskan baru palingnya ya. Awigata itu adalah kondisi yang mendukung, gitulah kalimatnya ya. Ini adalah kondisi yang mendukung gitu ya. Kondisi yang mendukung munculnya akibat gitu. Kondisi yang mendukung munculnya akibat sebelum gitu ya. Sebelum
kondisi itu padam. Padam, gitu ya. Atau kalimat yang tepat sebelum tanpa kondisi itu ya. Kalau kalimat yang sederhana sebelum tanpa kondisi itu. Ya, ini hampir sama nih ya. Jadi kalau kita bicara awigata dan atipacayo itu sama sebenarnya. Awigata dan atipacayo itu sama. Sehingga metode pengajaran kita ya sih itu digabungin nih patana yang 21 dengan patana yang ke-24 penggabungannya sama ya. Karena kenapa? Kenapa dia bisa dikatakan sama gitu ya? Karena hanya penggantian ati dan awigata saja. Hadir itu kalau orang hadir berarti tidak lenyap gitu loh ya. Kalau hadir tidak lenyap. Jadi dikatakan jika ia masih hadir maka dia tidak akan lenyap. Ya, gitu aja. Jadi dapat dikatakan jadi seperti itu ya teman-teman kalimatnya. Jadi makanya kenapa dia sama. Kalau kita nanti melihat rujukan dari Sayadaw misalnya, Sayadaw Gunda Labi Wamsa, ya, karena itu harus pakai rujukan, ya. Beliau mengatakan begini, yang namanya ati, ya, namanya ati dan awigata, gitu ya. Ati dan awigata ini sama dengan, gitu ya, antara sama dengan apa? Sama dengan kondisi, gitu ya, anantara dan samanantara, gitu ya, sama dengan nawa, sama dengan nati, dan sama dengan wigata. Wigata belum kita pelajari ya, nanti besok ya. Jadi kita tahu bahwa Sang Buddha telah menguraikan secara terinci semua kondisi-kondisi ini, ya, secara terpisah. Kenapa terpisah, gitu kan? Karena kedua kondisi ini secara terpisah karena harapannya Sang Buddha ya, harapannya dari masing-masing murid-murid Sang Buddha itu, gitu ya. Karena begini, kalau kita bicara masing-masing murid Sang Buddha kan Dhamma hanya dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Sehingga ada yang memahami dari kondisi atipacayo, ada yang memahami dari sisi awigata gitu. Jadi sehingga kenapa sebenarnya pemahamannya sama gitu ya. Karena 24 patana ini kan pemahamannya yang orang kadang lebih suka ke awigata atau suka ke ati. Jadi beberapa murid-murid Sang Buddha lebih mengerti jika diuraikannya, misalnya ketika Sang Buddha menyampaikan dari sisi awigata pacayo gitu ya, maka penguraian yang secara terpisah tersebut mungkin tidak memuaskan sebagian kelompok gitu. Jadi makanya kenapa ada ati ada awigata gitu ya. Nah sekarang kita lihat beberapa buku menceritakan sama ya. Hampir semua buku menceritakan begini terkait dengan awigata ya. Terkait dengan awigata itu seperti di lautan ya. Analoginya hampir sama nih. Awigata itu saya pakai warna hijau. Jadi awigata itu diumpamakan ada perumpamaan ya, ada perumpamaan atau analogi gitu ya. Perumpamaan atau analogi gitu ya. Apa yang dimaksud dengan awigata? Awigata ya. Jadi awigata ini adalah this condition is like the ocean in which the fish gitu ada macam-macam ya. Ada banyak orang, banyak makhluk yang hidup di lautan ya. Ada makhluk yang muncul di lautan. Misalnya contoh analoginya, jadi kalau kita bicara analogi, maka analoginya adalah awigata itu seperti lautan yang menyokong. Ini kan ada lautan nih. Lautan itu, di dalam lautan itu ada apa sih? Dia menyokong apa nih? Lautan itu menyokong
Ada apa di sini teman-teman? Ada ikan, fish tadi ya, ada turtle, kura-kura gitu kan, ada kura-kura, ada makhluk-makhluk lain ya, ada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya ya. Jadi dia hidup dengan bahagia di lautan melalui kondisi ketidaklenyapan. Jadi mereka bisa tidur eh, lautan ini ada, tapi di dalamnya juga ada ikan-ikan, ada kura-kura dan sebagainya, dan dia kenapa bisa hidup? Si kura-kura bisa hidup, si ikan bisa hidup, dan seluruh plankton-plankton di laut bisa hidup karena ada kondisi ketidaklenyapan. Jadi nggak bakal habis gitu ya. Berapapun ikan yang kita ambil dari laut, ya nggak habis-habis gitu ya. Tetapi kita akan belajar bahwa yang namanya secara keseluruhan, bahwa patana yang ke-24, kalau kita melihat di sekitar kita, maka tidak ada yang terbebas dari patana 24. Jadi tidak ada yang terbebas dari, semua kan pasti akan terikat oleh kondisi-kondisi yang 24 patana yang kita pelajari. Ya, bisa saja tadi kondisi kehadiran, kondisi menyokong dan sebagainya ya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di buku yang lain. Jadi kalau kita melihat di buku yang lain, teman-teman, ini jelas ya bahwa yang namanya pro analogi awigata itu adalah si kura-kura, ikan dan sebagainya ini dia bisa hidup dengan santai, dengan nyaman selama lautannya tidak hilang, gitu ya kalimatnya. Selama lautannya tidak hilang. Jadi kalau lautannya habis, ya dia akan hilang. Nah, kita juga akan belajar, akan sama nih, ya kita akan belajar sama ya bahwa yang namanya awigata pacayo, gitu ya. Awigata pacayo ini, kondisi ketidaklenyapan ini ya, kondisi ketidaklenyapan, gitu ya. Kondisi ketidaklenyapan ini ada 9 jenis. Sama nih, ada 9 jenis ya. Dan di bukunya Wen Sugata Wangsa memang membahasnya dari 9 jenis. Enggak dari 5 jenis yang kemarin kita bahas ya. Kemarin kan kalau bukunya siapa? Bukunya si Sayadaw Ukana gitu ya. Beliau membahas dari 5 sudut kan? Masih ingat nggak dari 5 sudut itu apa saja? Membahasnya dari apa saja? Ada yang ingat nggak teman-teman? Dari Sahajata Ati, terus apa? Purejata Ati. Di dalam Purejata Ati itu kan ada Watu Purejata Ati, ada Aramana Ati, ada Watu Aramana Purejata Ati gitu ya, kalimatnya begitu. Ada Pacajata, ada Rupa Ahara Pacaja Ati, dan Rupa Jiwitindriya Ati. Nah, ini kan membahasnya 5 nih di buku Ukana ya. Saya ada Ukana, tapi kalau di bukunya Bante Wen Sugata Wangsa, dia membahasnya ada 9 jenis ya. Walaupun nanti kita pernah belajar, ada resumenya ya, kita belajar ada beberapa poin ya, yang hampir sama persis ya. Nah, 9 ini, jadi kalau kita bicara awigata pacayo, kondisi ketidaklenyapan ini ada 9 jenis. Ini sama dengan apa? Sama dengan kondisi yang ada masih ingat nggak kondisi 9 jenis itu apa saja ya? Masih ingat nggak? Cilusi masih ingat kondisi yang 9 jenis itu? Apa kita mau cekin yang 9 jenis itu? Mau belajar yang 9 jenis itu? Yang 9, bentar Romo. Masih ingat nggak? Hah? 9 jenis ya Romo ya? Iya. 9 jenis itu yang mana? Yang 5 tadi tambah berapa? Ini ingat ya. Kondisi yang 9 jenis itu tulis lagi ya. Udah sama ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya? Ya, Ya teman-teman. Yang pertama adalah Sahajata ya Romo. Sahajata ya. Kalau yang ini kan ada Sahajata Ati, ada atau Sahajata apa? Sahajata itu awigata. Iya. Ini apa artinya kalau gitu? Kita skip ini berarti ya. Karena kan sama. Sahajata awigata berarti apa? Kehadiran apa? Ini kan hawaga kan ini kan apa?
kehadiran kemunculan bersama, ini apa? Kehadiran dengan kemunculan bersama. Tapi kan kehadiran. Ini berarti ketidaklenyapan, gitu ya. Kondisi ketidaklenyapan, gitu kan? Gitu ya teman-teman ya. Dengan kemunculan lebih awal, dengan kemunculan bersama, sahajata ya. Dengan kemunculan sahajata apa? Bersama ya. Nama. Bersama ya sahajata Ya, ya. bersama. Gitu ya. Lalu yang kedua, sama nih. Yang kedua masih ingat nggak apa? Purejata, bukan ati, ini purejata apa? Kan ada ati kemarin ya. Ya, kita ganti sama nih. Ini ada awi, gata. Kita skrip ya. Kalau purejata apa? Kondisi ketidaklenyapan dengan apa? Purejata apa? Muncul lebih dahulu. Kemunculan lebih awal ya. Kemunculannya lebih awal gitu kan? Purejata ya. Lalu yang ketiga apa? Pacajata ya. Karena bahasanya sini semua pelajaran Patana hafalkan saja sahajata, purejata dan pacajata karena lebih banyak gitu ya. Pacajata, ati, tapi kita sedang bahas apa? Awigata ya. Ini apa? Kondisi ketidaklenyapan dengan apa? Kemunculan apa? Kebelakangan ya. Oh iya, belakang. Ya, belakangan pacajata ya. Iya. Belakangan. Terus yang keempat apa kemarin? Rupa ahara. Rupa aharanya jadi gabung ya. Rupa ahara. Ini harus gabung. Rupa ahara gitu ya. Ahara di sini ahara ya. Rupa ahara. Awigata. Ini kan ati nih. Atinya coret ya. Kita biar teman-teman tahu dulu ya. Artinya coret, karena kita sedang bahas apa? Awigata ya. Apa ini? Kondisi kelenyapan. Nutrisi apa? Nutrisi materi. Nutrisi materi ya. Sama nih. Ini pembahasan 9 ini saya pikir nggak perlu ya, karena itu sudah sama dengan sahajata, sama dengan purejata gitu ya. Jadi sama tuh. Kita lihat lagi ya. Bagian sahajata kita lihat, bagian purejata kita lihat. Ini kan sudah kita pelajari nih, sahajata, purejata. Kalau kita bahas lagi, kita pasti tidak akan selesai sampai akhir tahun ini. Jadi makanya kenapa saya skip ya di pembahasan ini. Yang kelima apa? Rupa jiwit indria. Rupa jiwita. Jiwitindria ya? Ya, jiwit indria. Jiwitindria. Ati gitu kan? Tapi atinya dicoret jadi apa? Awigata. Awigata. Ini apa nih? Kondisi ketidaklenyapan dengan kemunculan daya hidup materi. Pengendali, kondisi ketidaklenyapan, pengendali daya apa? Daya hidup materi. Daya hidup fisik ya atau materi. Daya hidup materi gitu ya. Nah, sekarang kita bicara dia jadi berapa? Kenapa bisa jadi ada kelompok 6 kan? Kelompok 6 itu dia ambil 2. 2 yang dari mana? Masih ingat nggak 2 yang dari mana? 2 dari purejata nih 2 nih diambil. Ya. 2 diambil ya. Jadi ini saya masukin jadi nomor berapa? 6 dan nomor 7. 7 begitu boleh ya? Saya ambil boleh ya? Oh ya. Gak apa ya? Terus lagi merah. Ini jadi berapa? Ini yang di purejata ati itu jadinya apa? Aramana,
Aramana, Purejata, Ati. Ya. Ati coret nggak? Coret ya. Ya. Jadi apa? Awiga, Awigata. Jadi apa? Kondisi ketidakmelenyapan yang kondisi ketidakmenyapan objek yang apa? Yang muncul lebih awal, gitu ya, lebih awal, gitu ya, yang muncul lebih awal. Terus yang berikutnya apa? Aramana ada apa? Watu, Purejata. Purejata, Ati, gitu kan? Atinya kita ganti jadi apa? Awigata. Ini apa artinya? Kondisi ketidaklenyapan, landasan yang muncul, Lebih dahulu. Lebih awal. yang muncul apa? Lebih awal. Lebih awal, ya. Nah, terus masih ingat lagi yang berikutnya yang belah di mana dia? Pacajata. Hmm? Pacajata. Pacajata ya. Ya. Sebenarnya begini teman-teman. Kalau kita bicara apa namanya? Tadi kan yang 6 tadi gitu ya, yang 6 tadi itu sahajata, ada sahajata puri. Kita ambil yang sahajata, mana sahajata? Nih. Kalau kita bicara 6 tadi kita ambil yang dari mana? Ingat ya kalau kita bicara kondisi yang 9 nih, kondisi yang 9, ingat ya, karena kita bicara kondisi 9 itu, kondisi 9 ini kita ambil ya jadi apa teman-teman? Harus jadi apa? Kusala apa? Kusala tika ya. Dia ini hanya perbuatannya baik saja ya. Kusala 3. Ya, kusala 3 ya. Begitu ya teman-teman. Nah, dia ngambilnya begini teman-teman ya. Kalau yang 9 itu dari kondisi 6 tadi, kondisi 6 ini penggabungan 6 tadi mana ya? Saya tadi belum gabung. Tadi masih ingat ya, lupa nggak saya gabung 6 itu yang mana ya, teman? Ini kan kalau sorry senternya gini ya. Teman-teman kondisi 6 tadi itu kalau purejatanya jadi dihitungnya begini teman-teman. Ini skip ya sama saya. Jadi ini nggak masuk nih teman-teman nih. Jadi kalau ini jadi ininya jadinya ini hilang. Gitu ya. Jadi nomor berapa? 2, 3, 4, 5, 6 gitu teman-teman ya. Paham nggak maksudnya, Ci? Iya ya, Romo. Paham ya? Oke. Jadi artinya yang ini hilang nih. Yang karena purejata atinya jadi 2. Aramana purejata ati dan watu purejata ati ya. Iya, iya. Tuh. Nah, sekarang kondisinya yang 6 ini tambah 3 lagi. Tapi dia tambah 3 dari mana? Dari mana teman-teman? Dari sahajata ya, Romo. Dari sahajata ya. Sebenarnya dia kondisinya kusala ya, karena kondisi kusala ada yang gini kalimatnya dari dia ngambil bisa dari apa ya, dia bisa ngambil dari sahajata purejata, dia bisa ngambil dari pacajata, dia bisa ngambil dari pacajata indriya. Mungkin lebih kenalnya dari penggabungan penambahannya lah ya. Karena pokoknya ketika kondisi 9 ini masuk ya, kondisi 9 ini masuk, maka dia menjadi penggabungan gitu ya, tiga perpaduan kondisi dari kusala kebaikan. Jadi pokoknya ini adalah penggabungan dari kondisi kebaikan lah begitu ya. Ketika 3 itu masuk, yaitu apa saja kita masukin lagi. 7, 8, 9 ya. Nah, apa bacaannya nih? Bacaannya ini nih ya. Jadi yang berikutnya adalah sahajata,
Sahajata, sorry saya hapus. Kalau mundur ya. Ini saya mundurin lagi. Sahajata, gitu ya. Purejata, Ati. Kenal Ati kemarin kan? Iya. Ati kita ganti ya. Atinya bawang, jadi apa? Awigata. Awigata, gitu ya. Ini apa? Sahajata, Purejata berarti apa? Kehadiran apa? Sama nih kondisi apa? Awigata kondisi apa? Ketidaklenyapan ya. Kondisi ketidaklenyapan kemunculan belakangan. Kemunculan bersama dan kemunculan lebih awal. Di awal. Kan sahajata bersama Purejata kan lebih awal. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kondisi ketidaklenyapan gitu ya. Kemunculan bersama kemunculan lebih awal. Lebih awal. Gitu ya. Lalu yang berikutnya masih ingat apa? Pacajata. Pacajata apa? Ahara. Ahara. Ati gitu ya. Kita sama, kita skip. Yang artinya kita buang, jadi apa? Awigata. Awigata, gitu sama ya. Kondisi ketidaklenyapan, ahara apa? Ahara itu Kunci Purejata nutrisi. belakangan. Ya. Kondisi ketidaklenyapan, kemunculan belakangan dari nutrisi. Belakangan gitu ya. Sari nutrisi makanan ya. Nutrisi makanan. Saya tidak membahas 9 ini ya. Di buku Sugata Wangsa itu dibahas 9 ini pemahamannya. Jadi kalau teman-teman mau bahas juga nggak apa-apa, tapi pasti akan lebih panjang nanti. Karena yang namanya Sahajata, Purejata sudah kita bahas sebelumnya. Hampir sama persis lah balik lagi ya. Nanti lihat aja lah rekamannya ya teman-temannya. Nah jadi yang berikutnya adalah Pacajata, lalu Indria, Ya. Ati, gitu kan? Ini kan diganti sama apa? Awigata. Awigata. Ini sama-sama ya. Jadi apa nih? Ketidaklenyapan, kemunculan belakangan, tapi pakai pengendali indria. Koma ya. Pengendali indria. Gitu ya Pak, teman-teman ya. Walaupun kita pernah bahas bahwa menurut Wen Sugata Wangsa ada 5, ada 6, ada 9, ada 14. Tapi penjabarannya lebih kepada 9 ini ya. Kalau di buku Wen Sugata Wangsa itu diterjemahkan yang 9 ini gitu ya. Dan setelah saya lihat, saya baca, ternyata kita sudah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya di Sahajata dan segala macam. Karena kalau kita ulang lagi, kita nanti bicaranya pada saat misalnya kita bicara kasus kesadaran di caku indria dan dia muncul pada saat misalnya pada saat di rupa gitu ya. Kita bicara di rupa tuh kan ada rupa tuh ya. Maka munculnya adalah 17 gerbong yang kita pelajari. Jadi mungkin nanti akan lebih panjang teman-teman. Makanya kenapa saya skip saja pelajaran ini yang 9 ini definisinya, karena pasti nanti teman-teman akan terasa lebih lebih berat nanti ya. Nggak apa-apa ya, kita skip ya. Gimana Cilusi? Kita skip aja Cilusi ya. 9 ini ya, karena pemahamannya harus dalam sekali. Nah, sekarang kita lihat ya. Sekarang jadi itu ya 9 ya. Jadi kemunculannya, jadi kalau kita bicara si Awigata Pacayo ini, ya, Awigata Pacayo ini munculnya sama seperti 9 tadi ya. Ada 9 ada 9 kondisi ya. Yang sama persis ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya ya. Ini sama ya. Sorry.
Sekarang kita berbicara perbedaan antara kondisi kehadiran, walaupun sudah dijelaskan ya, atau ati pacayo, gitu ya, dan kondisi ketidaklenyapan. Atau apa tadi, awigata ya. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Kalau kita berbicara misalnya sebab dan akibat, ya kita bicara sebab dan akibat nih ya. Kan kalau kita bicara apa namanya, bicara ini kan ada dhamma pengkondisi gitu ya, atau sebab gitu ya. Lalu ada juga yang kalimatnya dhamma yang menjadi karma yang ini pengkondisi, jadi ini ada akibat kan begitu ya, ada akibat. Ada sebab, ada akibat ya. Kalau kita berbicara tentang awigata dan awigata dan ati gitu ya, mereka merupakan gitu ya kalimat. Ketika dhamma di sini pengkondisi sebab ini harus berupa yang namanya kebenaran tertinggi. Ya, yang hadir pada momen kalimatnya ya, pada momen itu, pada momen saat ini gitu maksudnya, pada momen itu, dan menunjukkan karakternya. Karakternya gitu ya. Ini disebut sebagai kehadiran yang disebut sebagai ati. Ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang awigata, maka awigata pada saat sebabnya muncul gitu ya. Ketika dhamma pengkondisi ini ya yang berhubungan, tapi dia kalau ini kan kebenaran sehat ini berhubungan, dhamma pengkondisi ini berhubungan ya, berhubungan merupakan sebuah gitu ya, merupakan sebuah kebenaran tertinggi yang belum lenyap, tertinggi gitu ya, yang belum lenyap dan padam. Dan padam gitu kalau di bukunya di bukunya Bhakti Sugata Wangsa ya, maka ini menjadi awigata. Bedanya cuma di situ ya. Kalau ini kebenaran tertinggi yang hadir pada momen itu dan menunjukkan karakternya, menunjukkan sifat aslinya. Tapi kalau ini masih belum padam. Nah, itu buku seperti itu di bukunya Bhante Sugata Wangsa ya. Nanti kita akan lihat kalimat bahasa palinya ya. Jadi itu dulu menyebabkan kalau di ati pacayo kebenarannya sangat tertinggi, kebenaran tertinggi yang hadir pada momen itu dan merupakan karakteristiknya ya. Tapi kalau awigata ini merupakan hubungannya merupakan sebuah kebenaran tertinggi tapi belum lenyap dan belum padam. Hanya di situ bedanya ya. Walaupun pembacaannya semua sama ya. Nah, sekarang kita lihat analisanya ya. Kita sekarang menggunakan analisa. Analisa
menurut Pacayani Desa yang kita baca, yang kita pelajari ya. Pacayani Desa. Kita harus tahu ya kalimat Pacayani Desa ini biar teman-teman tahu ya. Abhidhamma itu ada yang menggunakan kalimatnya menggunakan apa ya? Dulu kita lupa ya, Pacayani Desa dan apa ya? Mungkin ingat nggak Jelusi? Ya, kalau kita berbicara apa namanya patana itu ya, patana itu ada 2 metode yang kita gunakan ya, menggunakan Pacayani Desa dan satu lagi apa ya, saya lupa. Pokoknya kalau kita menggunakan Pacayani Desa ini karena sudah lama ya, kita menggunakan Pacayani Desa ini kita menggunakannya secara lebih panjang, lebih terinci gitu ya, lebih terinci. Tapi yang pendek itu misalnya begini, Ati Pacayo, gini, kita bicara dari awal ya, misalnya Hetu Pacayo, Aramana Pacayo gitu kan. Terus apa? Masih ingat nggak kalau kita baca paritanya, apa namanya, kita baca paritanya Patana. Hetu Pacayo, Aramana Pacayo gitu kan, Adipati Pacayo, Anantara Pacayo, Samanantara Pacayo gitu kan, Sahajata Pacayo, Anyamanya Pacayo dan seterusnya. Itu namanya kita menggunakan metode yang sangat singkat. Tapi kalau menggunakan metode analisa Pacayani Desa, ya secara terinci tadi. Yang misalnya Cataro, Kanda, Arupino, Anyamanyang, Ati Pacayana Pacayo. Itu kita menggunakan namanya Pacayani Desa gitu ya. Biar teman-teman mengingat kembali nih, karena sudah cukup lama ya kita ya, setahun lebih. Jadi kalau menurut analisa tentang Pacayani Desa gitu ya, terkait dengan apa? Terkait dengan misalnya kondisi kehadiran maupun kondisi sama ya, kondisi kehadiran. Kita lihat kondisi kehadiran dulu deh ya, kondisi kehadiran atau ati gitu ya. Ati Pacayo, karena kan nanti kita lihat hampir sama ya. Kita menggunakan metodenya apa? Gitu kan? Ini apa? Pacaya Dhamma. Pacaya Dhamma. Sebab ini Pacayu, Panya, Dhamma. Ini 2 ya. Akibat. Ini adalah Pacaya Sa atau kondisi. Gitu ya. Majapahita kita sudah sama ya sebenarnya ya. Yang kemarin masih ingat Jelusi Sairi gimana? Masih ingat Sair yang awal saya pernah sampaikan itu? Apa? Cataro. Cataro Vino ya, Romoy. Kanda dulu. Oh, Kanda Arupino. Cataro Kanda. Arupino. Arupino. Ya. Terus di sini apa? Anyamanyang. Anyamanyang ya. Anyamanyang. Gitu ya. Di sini apa? Ati. Gata Pacaya. Ati Pacayana. Pacayana Pacaya. Pacayo. Ini apa nih? Dalam bahasa Indonesia ini apa? Ini apa? 4 agregat batin. 4 agregat batin ya. Atau 4 kanda gitu ya. Yang ini namanya apa? Saling menyokong satu sama lain gitu kan. Kalau ini apa? Melalui kondisi kehadiran. Kehadiran. Gitu kan teman-teman ya. Teman-teman harus tahu kalau namanya 4 kanda itu kan ada cita dan ceta sika. Jadi isinya apa? Isinya apa nih? 4 agregat ini isinya apa? 89 cita dan 52 ceta sika. Ini Paramata Dhamma bukan nih? Paramata Dhamma ya.
dia menjadi saling menyokong satu sama lain. Kita tahu kan ada modelnya apa? Di bab 2 kita pernah belajar menggunakan metode metode ketika cita muncul, cetasika muncul. Ketika cetasika muncul, cita muncul. Gitu apa? Menggunakan apa? Sampai yoga dan apa? Apa itu Pak namanya? Masih ingat nggak? Ayo. Menggunakan metode apa tuh? Yang saling tergantung, kalau cita muncul, cetasika Sanggaha, muncul. Romo. Apa? Sanggaha. Sanggaha dan Sampai yoga. sampai yoga, gitu ya. Karena dia saling muncul, maka dia menjadi apa? For each another. Jadi apanya apa? Satu sama lain muncul ya. Satu sama lain bersamaan munculnya. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat yang berikutnya. Bahasa palingnya apa? Caku ya, apa Cataro? Cataro Mahabuta ya? Cataro Mahabuta. Cataro Mahabuta. Ini apa? Anyamanyang juga ya? Anyamanyang juga, Romo. Sama ya? Anyamanyang. Sama ya, ati pacana pacayo ya? Iya. Idem ya. Kalau Cataro itu 4 unsur utama, ini apa? Mahabuta ya. 4 unsur utama ya. Patawi utama itu apa? Patawi, Mahabuta itu apa? Patawi datu, apo datu, tujuh datu, waya datu. Ingat tuh ya, rupa juga para mata dama ya. Ya teman-teman ya. Yang namanya ini apa? Patawi, masih ingat nggak? Saya bisa di sini lah. Patawi datu ya. Patawi datu. Terus apa lagi? Apo tejo. Datu, apa lagi? Tejo datu dan wayo datu. Gitu ya teman-teman ya. Anyamanyang apa? Saling menyokong satu sama lain ya. Sama nih, saling menyokong satu sama lain. Sama ya seperti itu ya teman-teman. Nah, saya berikutnya apa? Okantikane. Saya pakai gini ya. Saya langsung begini ya, dilanjutkan ya. Paham ya jadinya teman-teman ya? Paham ya? Ya. Ini kan kita lanjutkan seolah-olah ya. Ya. Apa ini? Okantikane ya? Okantikane. Kane. K-nya 2 ya? Iya, K-nya 2, Romo. Okantikane. Nama rupa kalau tidak salah. Nama rupang ya? Nama rupang. Nama rupang. Ini apa? Anyamanyang kan? Anyamanyang juga, Romo. Anyamanyang. Ini sama ya, idem ya, ati pacana pacayo ya. Ya. Nah, kita lihat di sini apa itu yang namanya okantikane? Mental, ini kan ada nama rupa nih. Momennya momen apa? Mental dan gitulah kalimat dalam bahasa Indonesianya mental. Mental itu berarti mentalitas itu berarti nama ya. Mentalitas dan apa nih? Rupa apa? Rupa, materi. Materitas gitu ya. Materitas pada momen konsepsi, di konsepsi ini. Ininya saling menyokong satu sama lain. Ini apa? Melalui kondisi kondisi apa? Kehadiran. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat lagi berikutnya yang disebut dengan mental ya kan di situ kan ada pancakanda dong di sini kan. Nama rupa kan ada pancakanda kan berarti kan? Betul nggak? Ada pancakanda ya. Sekarang saya tanya, makhluk yang punya pancakanda itu di mana? Makhluk 31 alam kehidupan yang punya pancakanda.
Sama wacara. Alam kehidupan. Dari 31 alam kehidupan, mana yang punya 5 pancakanda? Ini yang 4 alam arupa ini, punya nggak pancakanda? Nggak punya, dia cuma Nggak. punya apa? Punya batin doang. Dia hanya punya batin, berarti dia nggak punya rupa ya. Ya. Yang 4 ini nggak punya rupa ya, nggak punya batin, nggak punya materi. Ini nggak punya apa? Nggak punya Nggak punya batin. Nggak punya Nggak punya batin. batin. Berarti 31 alam kehidupan potong 5. punya 5, Ada berapa sisanya? 26. Jadi yang punya pancakanda di okantikane nama rupa, berarti ini yang punya pancakanda ada berapa? Hanya di 26. mana? Di 26 Al- alam dengan 5 pancakanda, gitu kan? Dengan pancakanda kan? Ya, yang punya 5 pancakanda kan hanya di 26 alam kehidupan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang mereka yang lahir di 26 alam kehidupan ini, karena kan okantikane, berarti kan ada citanya juga. Berarti apa? Pati sandi cita ya, ada 15 pati sandi cita. Pati sandi cita ada berapa total semuanya? Pati sandi cita total semua ada 19 ya. Ingat nggak kemarin fungsi cita? Nih. Berapa fungsi cita? Berapa pati sandi, berapa fungsi pati sandi? Pati sandi ini dia. Ada 19. Gitu kan? Dari 19 yang nggak punya rupa berapa nih? Nggak punya rupa. Ini kan nggak punya materi kan? Dari 19 potong 1, 2, 3, 4. Jadi berapa? 15. 15. 15 yang ini ya. 1, 2, tambah 8, tambah 5. Paham ya teman-teman ya? Cepetan nggak saya? Cepetan ya? Cepetan Romo. Oke. Kita bahas. Sorry, kalau kecepatan bilang nggak apa-apa. Nih, yang punya di 20 tadi kita bahas ya, ada 26 alam kehidupan yang disebut ini kan adalah pancawokara bumi nih sebenarnya ya. 26 ini dikenal sebagai apa? Pancawokara bumi ya. Gitu kan? Mereka yang lahir di pancawokara bumi pakai pati sandi dong lahirnya. Iya kan? Pati sandi kan ada 19. Ya. Di 19 itu potong 4. Yang mana potong 4 berarti? Potong 4-nya adalah yang di sini. Arupa. Nih, 1, 2, 3, 4. Kenapa ini dipotong? Karena dia tidak punya rupa. Dia hanya punya apa? Batin ya. Jadi dipotongnya jadi 19. Kan 19 pati sandi cita nih. Ya, dipotong 4. Totalnya berapa? 15 ya. 15. Ya. Paham ya sampai situ ya teman-teman ya? Ya, Oke. Berarti dia potong 15. Makanya apa? Di 26 pancawokara bumi termasuk apa? 15 pati sandi cita. Gitu ya. Nah, terus kita sekarang bicara ininya, cetasikanya. Cetasikanya dari ini cetasikanya biar teman-teman tahu nih. Kan munculnya apa? Anyam-anyang kan? Ya, saling menyokong ya. Menggunakan metode apa? Tadi sanggaha dan metode apa? Ini saya tanya nih, ketika saya klik di salah satu saja, saya klik di sini. Ya, atau saya klik di sini. Saya klik di sini. Atau saya klik tadi di sini nih. Berapa jumlah cetasika yang menyertainya? Berapa jumlah cetasika yang menyertainya? Ada berapa? Kelihatan nggak nih? 35 Romo. 35 ya? Ya Romo. Kecuali ini. Ya. Dan tentu perbuatan. Karena kenapa? Tadi kita ngomong kan, yang 9 metode itu hanya apa? Perbuatan baik atau perbuatan buruk? Awigata itu dan
Awigata dan ati itu hanya bicaranya apa? Kusala. Kusala, ya. Sehingga dia cetasikanya yang Yang baik. yang aku salah tidak muncul. Berarti kalau gitu cetasikanya ada berapa? Sorry. Cetasikanya berarti ada 35. berapa? 35. 35 ya. 35 cetasika ya. Oke, sekarang rupanya yang mana? Rupanya yang mana, teman-teman? Kalau kita bicara rupa, yang 24 itu, bicaranya ada namanya hanya ada landasan jantung saja. Karena elemen, walaupun jiwiti indriya itu elemen kehidupan, tapi dia munculnya di hadaya watu, di landasan jantung ya. Maka di sini hanyalah hadaya watu. Kenapa hadaya watu? Karena ketika 15 cetasika dan 35 cetasika dia munculnya juga di hadaya watu, di pikiran, kesadaran ya. Ini apa saling menyokong. Begitu teman-teman ya. Jadi kita bicara okantik ane. Nama rupa hanya manyang saha apa ati pacayana pacayo. Gitu ya teman-teman. Sekarang kalimat keduanya apa? Sih. Kalimat keduanya cetasik. Apa? Cita, Cetasika dhamma. cetasika, dhamma ya. Iya. Dhamma itu sini apa? Cita samutana. Cita samu tananang. Samutananang. Gitu kan? Ya. Rupanang ya. Rupanang ya. Rupanang. Gitu ya. Ini apa sama ya? Sama romo ati pacayana pacayo. Artinya, sekarang kita lihat di sini. Cita-cetasika berarti apa? Pikiran. Damang itu kan masing-masing berarti ya. Berarti kesadaran masing-masing gitu kalimatnya, masing-masing dari kesadaran gitu ya. Dari kesadaran dan faktor mental. Cetasika kan? Faktor mental gitu ya. Cita samutanang rupanang berarti menyokong apa? Rupa apa? Materi. Ya. Yang dihasilkan oleh siapa? Pikiran. Batin. Yang dihasilkan oleh kesadaran. Kalimatnya apa? Cita jarupa. Cita jarupa. Gitu ya. Materi yang dihasilkan oleh cita. Kalau kita lihat cita jarupa ada berapa gitu ya. Sekarang kita bilang nih, cita cetasika. Sama nih, kita bicara cita cetasika berarti yang punya cita cetasika dhamma kan ada rupa di sini, berarti sama, pacakanda juga kan? Berarti apa momennya? Berarti apa teman-teman? Di mana nih adanya dia? Yang punya cita cetasika dhamma berarti di mana? Sama di 26 alam kehidupan. Yang tadi kita bahas ya. Nah, di 26 alam kehidupan yang punya 26 alam kehidupan berarti yang nggak punya rupa sama nggak punya materi nggak bisa, citanya nggak muncul ya. 89 potong berapa cita? Arupa wacara wipaka potong begini ya teman-teman. Ya teman-teman tahu. Nih sekarang Anda hidup di manusia. Kalau Anda hidup di manusia, saya tanya, Anda kesadarannya di mana? Di mana kesadarannya? Sama wacara. Sama wacara. Pada saat Anda meditasi mencapai jana arupa, ini udah ke sini kesadaran Anda kan? Iya. Ya. Arupa 1, arupa 2, arupa 3, arupa 4, gitu ya. Saya tanya lagi. Pada saat Anda menjadi seseorang yang menjadi seorang suci, arahat, atau paceka Buddha atau sama Buddha, Anda tinggal di alam manusia juga kan? Di kama wacara kesadarannya.
Ketika Anda mengambil rupa jana, Anda menggunakan metode ini, dan ini. Maka 89 cita, potong mana yang nggak berlaku? 4. 4. 4 apa? Wipaka. 4 arupa wipaka cita, gitu kan? Sekarang saya tanya lagi. Kalau nggak punya rupa, mungkinkah Dwi Pancawiyana muncul? Nggak punya rupa loh. Mungkinkah Dwi Pancawiyana muncul? Nggak ada. Nggak bisa muncul. Potong Berarti 10. Berarti 10 tambah 4, 14. 89 potong 14, keberapa jadinya? 75. 65. Berapa? 75. 75 ya. Ya. Berarti kita sekarang belajar bahwa di 26 malam kehidupan ini hanya ada berapa? 75 cita. Cita sikanya berapa? Sama ya, Roman. 35 ya. 52. 52. Kenapa 52? Karena kita bicaranya cita jarupa, di situ ada ya. Kalau kita bicara cita jarupa karena kan ada apa namanya? Ada perbuatan-perbuatan buruk di situ dilakukan. Walaupun tadi kita bicara bahwa ini hanya berbicaranya kusala gitu ya, tapi tetap dimasukin karena kita bicara 75 cita. Gitu ya. Nah, ini cita jarupa. Nanti cita jarupa tahu nggak? Ada berapa cita jarupa? Berapa rupa yang dihasilkan, berapa materi yang dihasilkan dari rupa? Nanti kita belajar itu ya. Tapi kita udah buat juga nih. Yang disebut cita jarupa itu yang mana? Kita keluar dulu, nanti kita lihat di bab 6. Kita bicara rupa di bab 6 ya. Nanti teman-teman akan tahu nih, kalau kita bicara rupa, yang dihasilkan oleh cita jarupa nih ya, atau cita samutana. Nah, ada berapa? Cita jarupa ada berapa? Yang AE itu munculnya enggak terlalu, munculnya bisa nggak pasti. Karena nggak pasti itu berarti dia munculnya bisa melalui kama jarupa, utu jarupa, cita jarupa, atau ahara jarupa. Gitu ya. Ternyata kalau kita berbicara terkait dengan cita jarupa, yang pasti cuma ada berapa? Ada berapa yang pasti nih? 2 saja, yaitu apa? Wirati, rupa 2. Tapi kalau kita nanti bicara tabel, cita jarupa itu bisa menggerakkan apa? Cita jarupa itu bisa membuat cita yang membuat kita jadi tersenyum, tertawa, jadi apa namanya, jadi macam-macam. Ini semua karena cita kesadaran. Tapi ini kita akan pelajari nanti di bab 6 ya, di awal tahun. Nantikan dulu saja ya. Jadi artinya inilah totalnya berapa dari total yang kita ambil. Di sini tinggal tambah aja. 4 tambah 4 tambah 2, 10, 15. Cita jarupa dihasilkan 15 dari rupa. Tapi ekantanya yang pastinya hanya 2, yang tidak pastinya 13. Kalau kama jarupa berapa, Romo? Kama jarupa semuanya totalnya 18. Tapi 9 yang pasti, 9 yang tidak pasti. Gitu ya, nanti kita bicara itu di bab 6 lah ya. Nggak apa-apa ya, ini sekedar pengetahuan saja. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Jadi ini adalah cita jarupa nih, dihasilkan dari cita jarupa. Ya, kita lanjut lagi, karena jamnya sudah makin mepet ya. Kita harus selesaikan ini. Ini lanjut lagi ya seolah-olah ya. Apa bacaannya yang berikutnya? Maha buta, betul nggak? Maha buta, iya, Romo betul. Upa, Rupanang. upada, rupa, nang. Terus ati pacayena, pacayo. pacayena, pacayo. Gitu kan?
Mahabuta ini apa berarti? Unsur utama ya, 4 unsur 4 unsur ya, unsur utama gitu kan. Ini menyokong, bukan menyokong sebenarnya kalimatnya itu adalah turunan gitu ya. Menyokong unsur turunannya gitu kan. Melalui apa? Melalui kondisi kehadiran. Nah, kita tinggal lihat apa namanya? Kita lihat ya rinciannya ya. Nah, 4 unsur utama itu apa? 4 mahabuta, apa saja nih dia. Kalau kita belajar di rupa ya seperti ini karena berarti kan nah ini saya riset. Nah, ini teman-teman ini 4 mahabuta nih. 4 mahabuta ya. Lalu upada rupa ini yang terbuat udah ada 24 dia. 24 materi turunan itu adalah pasada rupa 5, gocara rupa 4, bawa rupa 2, hadaya watu 1, jiwita rupa 1, ahara rupa 1, pariceda rupa 1, winyati rupa 2, wikara rupa 3 atau 5, dan lakana rupa 4. Jadi rupa yang 28 ini upadananya ini nih, upadaya rupa ada 24. Baca di sini. Jadi rupa 28 dibagi mahabuta 4, elemen 4 unsur utama. Lalu upadaya rupa itu kalau di bukunya Sin Keminda yang ditopang, bukan menyokong. Yang ditopang, rupa yang ditopang oleh mahabuta 4. Dan ingat ya, nanti kita akan belajar di bab 6, selama ini kita melihat rupa tidak dengan mahabuta, tapi melihatnya dengan upadaya. Selama Anda bisa melihat semua materi ini dari upadaya, maka kesucian tidak bisa diraih. Gitu ya. Nanti kita belajarnya begitu tuh keren di bab 6. Kalau Anda masih melihat ini sebagai rupa, ya, ini sebagai mata Anda melihat ini sebagai rupa yang cantik, telinga Anda mau mendengar suara yang merdu, hidung Anda mau cium yang wangi-wangi, tidak Anda ingin makan makanan enak di akhir tahun ini, ya. Lalu tubuh Anda ingin disentuh dan dengan lembut dan sebagainya. Itu selama Anda menggunakan elemen upadaya rupa, maka kesucian susah diraih. Tapi kalau Anda ingin mencapai kesucian, bagaimana Romo? Semua hal yang Anda lihat hanyalah 4 mahabuta, yaitu elemen datu, patawi datu elemen tanah, apo datu elemen air, tejo datu elemen api, dan wayo datu elemen angin. Kalau Anda semua melihat rupa sebagai 4 mahabuta, maka Anda bisa mencapai kesucian. Gitu ya. Kita lanjutin saja ya. Nanti ya pelajarannya Cilusia dan teman-teman ya. Jadi kecepatan nggak nih saya nih? Cepetan nggak teman-teman? Enggak, Romo. Enggak ya? Ya, enggak, Romo. Enggak ya? Aman ya? Aman, Romo. Aman ya. Jadi artinya 4 mahabuta itu adalah 4 elemen utama ya. 4 elemen utama ada menyokong turunannya ya. Ini upadaya rupanya berarti apa? Upadaya rupa ini ada berapa? 24. Ini ada 4 mahabuta itu 4. Ini adalah 24 turunannya. Rupa yang kalimatnya materi turunan. Materi turunan. Tapi enggak, kalau di buku Asin saya tidak dibenarkan ini ya, karena ini bukan turunan, ini adalah kalimatnya enggak pas nih. 24 materi yang ditopang. Ditopang oleh apa? Oleh mahabuta 4, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Enggak apa-apa, karena ini kan cuma perbedaan bahasa dan guru saja. Kita lanjut sekarang. Yang berikutnya apa? Caku winyanang, ya, betul nggak? Betul nggak kalimatnya? Iya. Cakaya apa caku? Cakaya tanang, Romo. Caka ya tanang gitu ya. Cakaya tanang terus apa? Caku winyana datuya. Caku winyana datuya tang gitu ya. Ya, tang sampayuta kananca. Tanpa
yuta, Kananca. sampai yuta kanan gitu ya. Ya, kananca. Kananca damanang, gitu kan? Damanang, ya. Damanang. Ini ati pacayana pacayo sama ya. Ya, sama. Caku itu apa? Caku itu mata. Landasan. Landasan mata. Landasan mata. Kalau ini jadi apa? Menyebabkan apa? Munculnya Kesadaran mata. elemen kesadaran mata. Gitu. Dan faktor karena sang sapayuta kananca damanang. Dama. Faktor Dama. faktor mental yang munculnya gimana? Yang menyertainya gitu ya. Yang menyertainya. Jadi karena tang sampai yuta kananca damanang itu artinya yang menyertainya. Isinya apa? Kita pernah belajar nih, isinya apa nih? Kalau kita bicara caku nih, isinya apa? Karena sudah ada sebenarnya kan Mahabhuta 4 kan kita pernah pelajari. Caku pasada gitu kan. Landasan mata gitu kan. Itu ya teman-teman ya. Tapi di momen apa? Di momen apa? Fase statis. Masih ingat nggak itu? Dengan rentan gitu kalimatnya, caku pasada itu kan berarti sensitivitas mata gitu kan. Ini kan sensitivitas mata kan. Gitu kan teman-teman ya. Dengan rentanan gitu ya. Dengan rentangan, rentangan gitu ya. Hidup di fase apa? Statis nih. Hidupnya di fase statis. Kita pernah belajar itu. Di fase statis itu masih ingat nggak? Ketika mata ini melihat, muncul berlangsung lenyap. Upada, titi, bangga. Gitu kan? Di fase mana? Di fase titi ya. Di fase kemunculan pada saat atita bawangga. Atau gambarnya itu gambar. Ini pernah kita pelajari lah pokoknya ya teman-teman. Anda lihat lagi lah. Ya supaya kita tidak terlalu. Nah ini apa? Ini adalah dua caku winyana. Dua cita kan? Dua cita ini yang ini teman-teman nih. Sorry. Nih. Dua mata nih ya. Dua kan? Ini dua mata ya. Tuh. Pada saat caku winyana muncul, berapa cetasika yang menyertai yang nyala? Tang sampai yuta kanan cadamanang yang mana? Ini. 7 cetasika, yaitu pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwicindria, dan manasi, kara. Selalu ya. Ini kan selalu muncul bersama. Jadi ini teman-teman, jawabannya sebenarnya ini udah ada juga sih kalau kita mau teman-teman rajin buka YouTube-nya sebenarnya nggak usah dipelajari. 2 caku winyana dengan 7 cetasika. Siapa? Pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwitindria, dan manasi kara. Gitu ya. Sebenarnya kan udah pernah kita pelajari itu. Tentu dengan apa? Melalui kondisi kehadiran atau kemunculan. Ya. Melalui kondisi kehadiran. Apalagi terusnya? Apalagi teman-teman? Habis caku yatanang. Caku yatanang terus yang berikutnya apa? Sotaya tanang. Saya gambar lagi biar cepet ya. Kita biar tuntas ya. Belajar dhamma kan nggak boleh setengah-setengah. Oke, yang kedua apa? Sotaya tanang. Sotaya tanang. Gitu kan? Terus apa? Sota Sota winyana datuya.
Winyana, Datu ya tam gitu ya. Tang sampayuta kananca damanang. Payuta kanan cak Damanang. damanang. Ini sama ya. Hati pacana pacayo. Ini apalagi sama nih. Sama ya, semua berlaku sama. Ini apa? Sota pasada. Gitu kan? Di momen apa? Di momen kalau di suta namanya majima kaya. Kalau saya di momen apa? Titi keberlangsungan gitu ya. Pada saat apa? Pada saat Patama Atita Bawangga. Pada saat Atita Bawangga. Sudahlah sama lah itu ya. Ini dua Sota Winyana dengan 7 cetak sika. Gitu ya, sama ya teman-teman ya. Ini saya perlu tambahin lagi gak? Ganda segala macam perlu nggak sih teman-teman? Cilus ya. Ya, Romo. Perlu ya, nggak apa-apa ya. Ya, Romo. Biar teman-teman gampang. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya Gandaya Tanang. Gitu kan? Terus Ganawinya Datuya. Ganda Winyana Datuya. Datuya Tam Sampayuta kananca. Tampa Yuta Kananca Damanang. Damanang. Sama ya. Ini juga sama. Momennya sama apa? Pada saat apa? Landasan hidung. Di mana? Di Majima Kaya atau di Titi. Pada momen apa? Atita Bawangga. Gitu ya. Ya, Romo. Ini apa? 2 Ganda Winyana dan 7 cetasika. 7 Cetasika. cetasika. Gitu sama ya. Lagi, apa lagi? Jiwa. Jiwa ya tanang. Jiwa ya tanang. Lalu jiwa Nyana datuya. Tang Winyanang sampayuta damanang. Datuya Tam Sampayuta Tampayuta kananca. Kananca Damanang. Sama nih ya. Ya, Romo. Teman-teman sama ya. Jadi nggak usah kita pelajari sebenarnya sih. Oh ya. Ya, yang kita pelajari lagi apa lagi? Sayur berikutnya yang beda. Yang beda. Rupaya Tanang Upaya tanang. sama ya. Sama, Romo. Upaya Tanang sama. Dan Sadaya Tanang. Objek suara sama ya, Romo. Ya, sadaya siapa? Sama atau hampir sama lah teman-teman ya. Rasa. Apalagi? Ganda sama ya. Nah, kita sudah pernah belajar itu sih. Yang perlu apa? Rupaya Tanang, Sadaya Tanang, Gandaya Tanang, terus apa lagi? Rasaya Tanang, Pobatabaya Tanang itu sama. Pernah kita pelajari juga itu. Ya, Romo. Ya, lihat ya. Kayaknya nggak perlu ya, teman-teman ya. Cukup kali ya, Cilusi ya. Sudah. Ya. Baik, Romo. Anggapnya saya anggap selesai ya, jadinya ya. Berarti, Saya anggap selesai semua pelajaran terkait dengan Awigata dan Ati ya. Minggu depan kita pakai 2 lagi metode ya. oh, ya. Baik, Romo. Oke. Baik, teman-teman jika ada yang ingin bertanya boleh silakan langsung di-unmute. Berarti minggu depan bahasannya yang sisa 2 lagi ya, Romo ya? Nati Pacayo dengan Wigata Pacayo. Masih percaya. Oh ya. Nanti minggu depannya lagi kita bicara pada saat Awija Pacaya Sankara
Awija Pacaya Sankara, nanti patana-patana apa yang masuk baru saya jelasin. Ya, 24 itu patana mana aja yang masuk gitu ya. Gitu. Jadi kan Anda tahu dulu 24 patana, dari baru Anda tahu nanti patana-patana apa yang masuk pada saat Awija Pacaya Sankara. Jadi memang ya after Imlek lah baru selesai lah. After Cap Gome kali jangan-jangan ya. Baru selesai. Baik. Apa ada yang ingin bertanya? Boleh langsung di-unmute. Mungkin cukup jelas kali ya Romo ya. Sudah suasana liburan kali jangan-jangan. Iya. Mungkin nggak ada yang bertanya, kita akhiri aja kelas malam ini ya Romo ya. Oke. Sebelum menutup kelas, mungkin ada pesan yang ingin Romo sampaikan buat kita malam hari Belajar ini. ya. Belajar Abhidhamma itu lumayan ya, lumayan untuk menguraskan energi kita. Teruslah diulang, nggak semuanya orang bisa belajar Abhidhamma dengan mudah. Saya pikir belajar Abhidhamma itu butuh keseriusan. Dan saya juga yakin bahwa kalau teman-teman menyukai pelajaran Abhidhamma akan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Karena pencerahan, pencapaian kesucian hanya bisa diraih kalau kita menjalankan vipassana. Dan objek-objek vipassana hanya bisa ditelaah, ditembus kalau Anda belajar Abhidhamma. Jadi sekali lagi itulah clue kita hari ini. Jangan pernah letih dan lelah untuk terus belajar. Makanya kita harus terus menggunakan jaringan kita, kalenamita, supaya di tengah jalan jangan putus. Pelajaran Abhidhamma ini memang harus terus diulang, nggak hanya bisa sekali. Saya punya teman ada sampai 9 tahun, 11 tahun belajar Abhidhamma. Tapi kali ini kita mudah-mudahan dengan ada rekaman, nanti kapan waktu kita bisa membahas lebih ringkas. Kalau sekarang kan lebih panjang, nanti lebih ringkas. Dan memang ini perlu dikembangkan terus pelajaran Abhidhamma ini karena sangat berharga sekali. Semoga dengan teman-teman terus tekun belajar Abhidhamma, kita memiliki pandangan benar, dan pandangan benar itu bisa mengarah kita kepada kesucian tentu. Itu saja. Terima kasih. Sadu. Terima kasih Romo. Baik, sebelum kita menutup kelas malam hari ini, kita akan sama-sama membacakan Parita Pelimpahan Jasa. Saya minta Pak Hendra mewakili kita untuk memimpin pembacaan Parita dan menutup dengan nama Karapata. Pada Pak Hendra, saya silakan. Baiklah, Romo, Ramani, Bapak Ibu. Mari kita tutup. Sebelum kita tutup, mari kita membacakan Pelimpahan Jasa dengan membacakan Patidana dengan mengambil sikap anjali. Handamayang Patidana Gatayo Banamase Punya Sidani Katasaya Nanyani Katanime Te Sanca Bagino Hontu Satananta Pamanaka Ye Pia Gunawan Taca Mayang Mata Pita Dayo Ditame Capya Ditawa Anye Maja Tawerino Sata Titantilo Kasming Te Buma Catuyonika Pance Kaca Tuokara Samsaranta Bawa Bawe Nyatang Ye Patidaname Hanumo Dantu Te Sayang Ye Cimang Napaja Nanti Dewa Tesang Niwedayo Maya Dina Naku Nyanang Anumo Dana Hetuna Sabe Sata Sada Hontu Awira Sukajiwino Kema Padan Capa Pontu Tesasa Sijatang Suba Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya mari kita tutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa
Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanghu Sanghang Namami. Mari kita bersama mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Waktu kami kembalikan ke Cinusi. Terima kasih Romo, selamat malam. Terima Sama-sama. kasih. Terima kasih, kasih, Romo Romo. Rupi. Terima kasih Selamat Terima kasih Selalu malam. semua. sehat. Terima Jaya. kasih Cirusi. Terima kasih.